Sedangkan Syekh Yusuf itu bukan main alimnya, pakai imamah, pakai bolang, pakai jubah, lengkap dengan kebesaran itu. Tapi di sini karena menjadikan satu kemuliaan bagi Syekh Yusuf di hadapan Syekhnya. Karena sini orang seolah, tapi bela kalau guguran perseguruan di kerumahan, kalau itu kacau. Nah ini adab sidin, adabnya daripada Syekh Yusuf itu tadi. Maka selesai pada acara membuat rumah itu tadi, karena Syed Ahmad Syekhnya Yusuf ini karena memerintahkan untuk memakai kembali, maka sampai akhir hayat Syekh Yusuf pada pernah memakai imamah. Karena itu adalah tidak ada perintah daripada Syekh, maka sebagai adab sidin sebagai murid menjunjung tinggi perkataan daripada Syekhnya. Nah itu Pak. Nah jadi kalau terputar. Nah jadi inilah bukti seorang murid walaupun ini lebih alim pada gurunya, tapi ini merasa lebih murid, tapi ini merasa murid, tetap ini merasa di bawah oleh muridnya. Ini jangan ya Allah saya bergaya gotong royong datang ini, wah, wih, ini murid lah ya Allah, baju putih biasanya, kalau bericak, iyalah, tamu lah, ini yang diharapkan sepatu buruan lah. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah itu, hadirnya sahabat Rasulullah itu pada seorang murid itu melalui gurunya. Nah, kayak apa kan melalui gurunya? Biar maka gurunya yang memberi paham pada murid itu, itulah syafaatnya Rasulullah. Biar ini pindangan Rasulullah melalui hadrat gurunya itu tadi. Jadi kan ada gampangan. Ini jangan kepada sampai sudah. Jadi Syekh Murabi ini ialah selaksana hidup pian sampai akhir hayat pian karena Syekh Murabi itulah jalan untuk pengakalan diri pian, jalan untuk mengenal ruh pian, melihat akan rupa ruh pian, dan melihat akan wujud daripada rahasia pian, dan mengenal akan tajandinya diri pian itu dimulai Syekh Murabi itu. Jadi kalau gampang, jadi Syekh Murabi ini jangan dianggap main-main, jangan dianggap satu wasil. Memang wasilah, fadilah, wasitah untuk umat. Tapi ini masalahnya kepada Allah dan Rasulnya, bukan masalah tarekat biasa. Lain tarekat amaliyah, dibaca ini amaliyah dari ini, dari guru ini, sanadnya dari guru ini, gak apa-apa. Iyalah. Bisa aja ambil mulia, tapi kalau masalah Syekh Murabi itu kalau bisa. Bila seseorang sudah memutuskan hubungan dengan Syekh Murabi itu, berarti siap mengkafir dirinya, mengharamkan dirinya, mengkafirkan dirinya, dan sanggup dia akan menjalani akan gerakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siap segala amal ibadahnya ditolak, dan apapun kemuliaannya akan dimusnahkan oleh Allah. Martabat kehidupan di dunia baik di mata manusia dan di mata sisi daripada malaikat-malaikat Allah, maka inilah nang paling hina di dalam hidup di dalam dunia ini. Jadi hati-hati. Jadi kan digampangkan. Jadi ini ulun jelaskan malam hari biar kalian paham apa yang dibaca guru Yuni ialah tata tertib cara orang hendak belajar mengambil tarekah atau berguru yang mengambil beat kepada seorang guru. Ini adabnya wadah guru Yuni, ini pelajarannya. Nah, setengah bulan sekali di wadah ulun. Nah, jadi guru Yuni cuma hanya menyampaikan di sini. Nah, jadi ulun itu pun ulun bantu agar dia paham. Saya kira ada oleh-oleh yang boleh, nak kayak ini kan cara Syekh Murabi, nak kayak ini kah adabnya, nak kayak ini kah musahadahnya kepada seorang Syekh. Nah, jangan menghayalkan wajah Syekh, itu mahayal. Nah, kalau musahadah itu sudah dilihat, makanya berhadapan musahadah itu kan musahadah dinaikkan. Nah itu, amunnya ada bayangannya, dia nampak-nampakan itu mahayal namanya ya Pak. Menimbul-nimbulkan lain musahadah itu menghayal, membayang-bayangkan wajah keguruan.
Nang maksud musahadah itu sudah nyata orangnya dimusahadahkan lagi. Dilebur, dan musahadah itu diangkat, dihilangkan bahasa lihatnya. Nah. Jadi laksanakan melihat angin, hilang anginnya, nanti lihat itu geraknya aja lagi. Nah ini musahadah karena madrasnya angin dia. Dia kadang melihat akan melihat angin, cuma daun niur aja kelipat nah. Nah itu musahadah. Melihat akan kebesaran angin tadi melalui daun niur. Nah kayak itu juga seorang Syekh Murabi melihat akan keelokan, kecantikan, kegahan, keanggunan, kemuliaan Rasulullah melalui syekhnya itu tadi. Jadi kadang kawan melupakan, kadang kawan mengganti-ganti, apalagi menghafaz, apalagi membuang. Nah, jadi percuma membuang api, titisan dibuang, mencari api. Kayak apalagi sudah dijulungi titisan di seorang dibuang, anak mencari api lagi kemana? Jadi itu suatu mustahil. Jadi jemaah diharapkan bujur-bujur, jangan sampai menjadi orang yang rugi. Artinya ke majelis umpat ke majelis tiap malam Selasa umpat dia apa kontong royong umpat menyumbang umpat, tapi imannya kadada, kecintaannya kadada kepada syekhnya, maka itu sia-sia. Maka menjadi nyaman ini untuk melapas, nyaman ini ada turun koler karena lagi ke majelis. Ada lagi kerinduan non saya tahu ada lagi. Non Selasa ini insya Allah beban bagi orang itu tanda-tanda beban mas Selasa bulan ya kebanyakan. Sama kapura bulan itu kata gembira hati itu. Nah ini kata lebih besarnya borak daripada manusia. Kenapa? Borak kalau mendengar nama Muhammad saja rindu siang hari siang malam ingin bertemu Rasulullah. Ini sudah ditulisi dengan nama daripada nama tadi dari Rasul ada di dahinya, yaitu ada rindu duanya. Berarti kadada kecintaan, kadada kemuhabahan lantaran kenapa? Tertutup oleh hawa nafsunya, kadang mujur-mujur, tubadir kadang menjadikan dirinya adalah kepada syekhnya. Tetap ingin menjemput, tetap ingin hidup, kalau mau mati jadi hantu dengan hati-hati. Lantaran kesibukan, lantaran keadaan, lantaran ekonomi banyak keluhan. Akhirnya menutup hijab baginya, akhirnya semua cinta yang sudah ditanamkan dicabut, dibuang kembali. Maka ini akan merasa itu rasanya ya sudah, maka bangga akan kekafirannya karena kebodohannya. Ini jangan sampai umat yang ada ini rusak. Jadi pelihara bujur-bujur, iman yang sudah dilempar itu dijaga bujur-bujur. Selain pada pian ibadah pian di rumah, kebaikan pian baik dari masyarakat, baik dari kerabat keluarga, baik dari rumah tangga, baik dari masyarakat, itu harus melewati daripada tidak lepas yang pakai daripada sunnahnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah, biar selamat dunia dan akhirat. Nah ya Allah, jadi itu aja namun sampaian yang ada ini ibu-ibu ini, mudah-mudahan dia mengerti, bisa menjaga iman yang ada diberikan itu, jangan sampai terlepas hingga menjadi kesia-siaan dan menjadi kebodohan bagi dia. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham belum dah? Nyaman nggak bro? Nggak bisa banyak buat dibahas sejak. Tuhan memaham. Ngobrol kok longgar dikit nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, kembali pada ini malam kita dapat berkumpul bersama di ruang majelis Oratul Hasyim ini, yang mana kita sudah 2 bulan setengah ya Pak, kada berkumpul seperti ini. Keimanan dan kecintaan kepada anak cucunya Rasulullah sebagai bukti yang nyata atas iman kepada Rasulullah, yang mana ini merupakan suatu bukti yang nyata atas kita semua mengharap syafaatnya Rasulullah dengan mendekati, memaraki, mengait ya Kak, supaya barikit dengan anak cucu Rasulullah, yang mana jangan harap mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di akhirat apabila di dunia jauh dengan Rasulullah. Orang yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat ada titiannya, yaitu mahabbah pada anak cucu Rasulullah. Inilah yang kita jadikan sebagai wasilah kita atau thariqah untuk menuju Rasulullah dengan melewat tawassalu bi ahli baiti ilallah. Berwasilah kepada anak cucunya sani kepada kita sehingga kita mudah terpengaruh ya kah dengan bujuk para itu setan dari yang berupa manusia setannya ya kah. Karena sudah banyak ya kah di antara kita yang jemaah yang sudah pak ya kah, baling daripada kapal perahu alul kait ya kah. Inna misal ahla baiti fikum kasabinati nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa halaka ya kah. Bahwasanya perumpamaan anak cucuku yang laksana bahtera kapalnya perahunya Nabi Nuh ya kah, yang menyeberang di atas laut. Sudah jelas jika setiap kapal atau perahu nelayan terombang ambing di laut ya kah, apabila kada bunyi babu buat ya kah, sabar ya kah, apa kilo ya kah, kilo sudah ya kah. Ini pasti ada godaan dari jamaah sendiri atau orang lain yang menggoda agar kita itu setelah tabur golongan iblis ya kah, tapajul iman ya kah. Hati-hati jangan sampai didengarkan ya kah. Orang-orang nang ada membisiki nama rayu-rayu, jangan umpat habib umpamanya ya kah. Jangan hakun diasih pandai untuk ya kah. Sudah benar ya udah berdiam aja. Berdiam yakin inilah yang sudah menjadikan kita menuju Rasulullah yang dengan jalan berwasilah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Tiap cara tanda orang yang bertakwa adalah mencari wasilah. Ada kawan langsung kita tadi ketinggalan, ada yang berwasilah sepeda ya kan, ada mobil, harus mendekati orang yang sudah dekat dengan Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah mencintai orang yang ada hubungannya, ada rahasia daripada Rasulullah ya kan. Ini apabila kita sudah parah di dunia, otomatis ya kan parak pula dengan Rasulullah. Bahkan ada banyak lagi ya kan, ada banyak lagi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sudah dirinya sudah ada. Nah ada adalah keelokan daripada Rasulullah nampak tajalli di melewat daripada wasitah. Saya tak bisa ya kah. Jadi untungnya kah, untung benar ya kah, orang ada besian seorang guru daripada anak cucunya Rasulullah yang inilah yang bisa ya kah menjadikan inya sarana untuk mendapatkan sahabat Rasulullah di dunia mobil barzah waktu kiamat, dan insyaallah kan tak kumpul ya kah. Orang yang cinta dan mencintai akan tak kumpul. Asal jangan sampai tadi kering bibit mahabbah itu. Karena orang yang sudah kering bibit mahabbahnya, laksana daun yang sudah kering dari banyak kan,
alwer bukur. Nah, jadi kecintaan ada di hati, iman yang sampai padam ya Pak. Terus menyangat dan bersemangat untuk tetap update di majelis Rodatul Basir ya Pak. Dan akan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Inilah nak kita cari ya Kak, puncak daripada ilmu adalah menghilangkan diri yang ada supaya kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Kak. Nyaman namanya Kak. Kamu sudah tahu jalan bulik. Kamu kan tahu jalan bulik? Iya nang ya Kak. Kemana buliknya ya Kak? Yang bisa teramang di hantu ya Kak. Karena kada tahu jalan kembali bulik ini tahu. Ini nang dicari orang yang tegar bulik harus pinanduk kemana arahnya buliknya. Lemah hendak nyaman buliknya malu nyor ya Kak. Among kada tahu jalan ya Kak. Jalan buntu. Napabar ya Kak. Tadi urung lang buntu. Kada sampah ya, kada nyambung ya Kak. Nah jadi jalan wasir, ya baik jalan wasir inilah nang wa anna hadza siratal mustaqimah fattabi'uh ya Kak. Jalan Rasulullah ini nang yung partai jangan sampai jalan bah terus kiri kanan yang empat terus ya Kak. Nah meluncuran ya Kak. Kamu sudah tahu jalannya, jangan lagi tulis kiri kanan dan lagi ya Kak. Ternyata taliung di bagian asal ya Kak. Jadi inilah yang harus kita kuat ya Kak, berpegang dengan kecintaan inilah yang mampu kita mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah dan menjadikan kita orang yang beruntung selamat dunia dan akhirat wa minni wa ma'akum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.